Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Kades. Selamat sore. Nama saya Maria Serliana Felin, saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Surapati, Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Siskeudes dalam laporan keuangan di Desa Matabai. Kita tahu bahwa pengertian Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan desa yang sebelumnya SIMDA merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BKAP bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Di sini saya akan dibantu oleh Bapak Kepala Desa mengenai penggunaan sistem aplikasi Siskeudes dalam laporan keuangan desa. Apa kegunaan aplikasi Siskeudes? Oke, terima kasih. Kegunaan aplikasi Siskeudes itu adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Bagaimana cara penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Matabai? Cara penggunaan aplikasi Siskeudes itu sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi. Baik yang awam sekalipun maupun yang sudah mahir di dalamnya di bidangnya, karena aplikasi ini tidak bermaksud untuk mempersulit tapi untuk mempermudah desa dalam rangka mempermudah pengelolaan keuangan desa, terutama bagi perangkat desa pada umumnya. Jadi penggunaan aplikasi ini untuk pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Di antaranya misalnya mulai dari operating system perangkat keras, yaitu aplikasi Siskeudes atau SIMDAS ini berjalan pada operasi sistem Windows dan dapat berjalan dengan baik pada Windows XP, Windows 7 dan Windows 8 gitu ya. Kemudian berikutnya setting konfigurasi komputer. Sehubungan dengan adanya aplikasi ini, kalkulasi perhitungan pada periode tertentu dan parameter yang berhubungan dengan tanggal komputer, setting konfigurasi kalender pada control panel Windows harus disetting dengan format tanggal menurut format yang berlaku di Indonesia, yaitu misalnya tanggal, bulan, dan tahun. Format kalender komputer yang tidak sesuai menyebabkan error pada saat review laporan dan perhitungan tidak akurat. Jadi aplikasi ini sangat membantu. Kemudian yang berikutnya, database dan koneksi data Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi, termasuk awam sekalipun. Jadi secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Kemudian parameter dan tools. Salah satu diantaranya misalnya parameter Pemda. Pada parameter data umum Pemda terdiri dari 2 digit kode provinsi dan 2 digit kode kabupaten. Kode provinsi dan kode kabupaten dilakukan sesuai Permendagri nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan yang berikutnya kedua itu parameter rekening APBDes. Kita fokus di desa bahwa kode rekening APBDes desa terdiri dari 4 level, terdiri dari 1 akun, 2 kelompok, 3 jenis, dan 4 objek. Jadi kode rekening APB desa level 1 sampai dengan 3 sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kode rekening APBD desa pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah atau desa dengan memperhatikan Permendagri nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Saya kira itu. Kemudian parameter bidang dan kegiatan. Parameter bidang dan kegiatan dari 2 digit kode bidang dan 2 digit kode kegiatan dengan format 000 itu maksudnya. Jadi kode bidang diisi dengan 2 digit kode bidang kewenangan yang dilimpahkan ke desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di antaranya 01 bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 02 bidang pelaksanaan pembangunan desa, 03 bidang pembinaan kemasyarakatan desa, 04 bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan 05 bidang tak terduga.
Lalu yang berikutnya parameter kode sumber dana. Parameter kode sumber dana pada aplikasi SysQDS ini terdiri dari 3 huruf dengan format AAA, dari triple A. Triple A. Jadi kode sumber dana dalam aplikasi adalah kode baku yang terdiri dari 8 sumber dana yang masuk ke desa atau yang ada di desa, yaitu 1 PAD, pendapatan asli desa, yang kedua ADD, alokasi dana desa, yang ketiga DDS, dana desa, yang keempat PHD, penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi, yang kelima PDP, penerimaan bantuan keuangan provinsi, yang keenam PBK, penerimaan bantuan keuangan kabupaten, dan yang ketujuh SWD, swadaya, yang dan lain-lain. Dari 8 DLL, maksudnya dan dana lain-lain maksudnya. Itu. Terus yang berikutnya parameter standar satuan harga. Parameter standar satuan harga digunakan untuk referensi harga satuan pada saat penyusunan rancangan anggaran biaya. Jadi parameter standar satuan harga ini disusun pada tingkat kabupaten atau kota dan dimasukkan ke dalam aplikasi sebelum didistribusikan ke desa. Jadi parameter standar satuan harga ini bersifat sebagai referensi dan dalam arti dapat digunakan sebagai acuan dan tidak dikunci satuan harganya persis seperti yang ada dalam standar. Dari hal ini mengingat varian dan kondisi geografis lokasi desa yang mungkin menyebabkan harga barang dalam satu area berbeda dengan harga barang pada area lain. Jadi operator desa masih dapat mengganti, sehingga operator desa dapat mengganti harga satuannya sesaat sebelum data disimpan. Yang berikutnya parameter belanja operasional. Jadi parameter mapping belanja operasional digunakan untuk meregister kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015, junto peraturan pemerintah 47 tahun 2015 pasal 100 huruf B. Kegiatan yang diregister dalam parameter ini akan dikelompokkan sebagai belanja operasional dan dihitung porsinya dari total APBD desa. Yang berikut parameter mapping korolari. Parameter korolari digunakan untuk mencatat kapitalisasi belanja modal ke dalam aset secara otomatis. Berikutnya parameter rekening kas desa. Parameter rekening kas desa ini digunakan untuk meregistrasi nomor rekening dan nama bank di mana uang kas desa ditempatkan. Sesuai dengan kebijakan single account, hanya satu rekening bank yang dapat diregistrasi dalam aplikasi SysQDS ini. Jadi jika desa memiliki lebih dari satu rekening, maka hanya satu rekening kas yang diakui sebagai rekening kas desa. Sedangkan rekening lainnya dianggap sebagai rekening temporer atau rekening penampungan sementara. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Kades. Sekian dulu penjelasan mengenai aplikasi SysQDS di kantor desa Matavai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.